Pemirsa, pimpinan DPR RI saat ini tengah menerima audiensi peserta unjuk rasa buruh, Hari Buruh. Nah, kita akan langsung dengarkan ke gedung DPR RI. Mas Sunar, Bung Sunar, pada waktu pertemuan kita di halal bihalal atau silaturahmi dengan Apindo, kan sudah ada kesepakatan di situ. Ini organisasi buruh dan Apindo itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di undang-undang. Nah, nanti kalau di situ kemudian sudah matang, baru kemudian dibawa ke DPR, nanti kita kemudian akan bahas bersama. Jadi ini kita balik nih, bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya, kita bukan merevisi undang-undang yang lama, karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru gitu. Nah, ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh gitu. Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu undang-undang tenaga kerja harus selesai. Nah, itu tadi supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK. Yang monggo ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Dan itu timnya itu full, akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ. Nah, yang kemudian tadi yang kedua ketiga masalah upah buruh sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah meluncing Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang itu. Jadi di situ juga karena ada perwakilan dari kawan-kawan semua bisa cepat dapat informasinya. Tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja, ada beberapa perusahaan yang dalam 2 bulan, 3 bulan ada rencana PHK. Nah, itu kemudian udah masuk ke Des Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi. Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu, atau bahkan kalau sudah nggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja. Kemudian tadi mengenai driver online, tadi juga sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan, tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain. Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan. Nah, tadi pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan. Nah, nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk, karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham gitu. Nah, termasuk dengan kemudian ratifikasi yang belum tentang masalah perlindungan terhadap pelecehan dan lain-lain, itu nanti kita bawa ke Satgas Mitigasi dan Kesejahteraan Buruh untuk kemudian didorong untuk dilakukan ratifikasi. Nah, mungkin untuk yang lain-lain, masalah agraria dan lain-lain, mungkin silakan kalau mau
tambahkan, kita masih punya cukup waktu sebelum kita kemudian yang Muslim melaksanakan sholat Jumat. Waktu kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, salah satu pimpinan kolektif dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Terima kasih kepada pimpinan DPR, Bapak Dasko, kemudian Bapak Saan Mustafa, dan kepada Ketua Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, kemudian kepada Wakil Ketua Komisi 9, Ibu Putih, dan tentu kepada Pak Obon, salah satu juga pimpinan di Komisi 9 DPR RI. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Kasbi yang berkaitan dengan situasi perburuhan dan tentu apa yang menjadi tuntutan dari kami di Gebrak yang terdiri dari 16 tuntutan. Saya ingin lebih menyampaikan kepada keterkaitan antara pentingnya agenda reforma agraria dengan pemenuhan hak-hak buruh, petani dan nelayan yang tidak bisa dipisahkan, baik yang berkaitan dengan situasi agraria di perkotaan ataupun di pedesaan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tenaga kerja dan tanah itu merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika tanah itu dikuasai oleh segelintir kelompok, maka yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, diskriminasi hak bagi petani dan masyarakat agraris, termasuk tentu sistem ketenaga kerjaan di berbagai industri, apakah industri perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya. Sehingga tentu perlu dipertimbangkan bagaimana tidak hanya soal sistem ketenaga kerjaan, tapi juga sistem agraria yang berkeadilan. Saya bisa contohkan beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa reforma agraria itu penting juga bagi kaum buruh. Salah satu kasus yang paling terbaru adalah bagaimana penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas penertiban kawasan hutan yang dilakukan pasca bencana ekologis di Sumatera, salah satunya di Sumatera Utara adalah pengambil alihan dan penghentian konsesi Toba Papelstari yang sudah ditertibkan dan disambut baik sebenarnya oleh kami di Gerakan Reforma Agraria dan Gerakan Masyarakat Adat. Dan tentu dengan penertiban kurang lebih 145.000 hektar yang sekarang konon ada di Satgas penertiban kawasan hutan, seharusnya sebagian dari tanah itu merupakan hasil perampasan wilayah adat itu dikembalikan kepada masyarakat adat Tanah Batak. Itu yang pertama. Kemudian juga berkaitan dengan reforma agraria bagi buruh. Kurang lebih di Toba Papelstari itu ada kurang lebih 6.000 buruh harian lepas. Yang tentu dengan penutupan konsesi TPL itu juga harus dipikirkan sehingga perlu ada redistribusi tanah bagi kurang lebih 6.000 buruh harian lepas yang itu juga sangat menggantungkan hidupnya yang sebelumnya di konsesi HTI Toba Papelstari harus dipindahkan kepada bagaimana memastikan buruh ini juga menjadi bagian dari upaya untuk pencapaian swasembada pangan. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian bisa saya contohkan juga bagaimana kawan-kawan buruh di perusahaan-perusahaan di Jambi misalnya yang berkaitan dengan PT Wirakarya Sarti Sinarmas Group itu juga pemukimannya, bedeng-bedengnya itu juga tidak berperikemanusiaan. Sehingga memang sistem industri itu juga harus dikerangkakan dalam pelaksanaan reforma agraria sehingga ada akses bagi perumahan yang layak bagi kawan buruh. Itu yang terkait dengan reforma agraria bagi buruh. Di sisi lain misalnya target 3 juta hektar, 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga tidak terkoneksi pada bagaimana pelaksanaan reforma agraria. Harusnya 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu buruh, apakah itu petani, apakah itu nelayan, itu harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria baik di pedesaan maupun perkotaan. Jadi bukan sistem cicilan hanya karena suku bunganya rendah. Itu bukan reforma agraria kalau tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah kepada sumber kehidupan. Saya juga ingin menyambungkan momentum May Day ini juga dengan bagaimana kelanjutan aspirasi kaum tani pada Hari Tani Nasional 2025 yang lalu yang pada waktu itu diterima juga oleh pimpinan DPR. Kita menghitung sudah 211 hari Pak, sejak Pansus
penyelesaian konflik agraria dibentuk oleh DPR RI. Dan kami mencatat sejak Desember 2025 sampai dengan April 2026, 22 petani dan masyarakat adat ditembak, 272 dianiaya karena masih ada pendekatan represif dari aparat, baik aparat TNI ataupun polisi, dan juga security perusahaan swasta. Kemudian ada 272 mengalami penganiayaan dan 450 petani dan masyarakat adat serta aktivis ditangkap karena mempertahankan tanahnya. Artinya sejak dibentuknya pansus kami masih menunggu sebenarnya perubahan apa yang akan didorong untuk memastikan tidak ada lagi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat agraris di pedesaan, termasuk tentu aktivis-aktivis lainnya yang selama ini gigih memperjuangkan hak-hak buruh dan perjuangan demokrasi. Bapak Ibu sekalian, kita mencatat bahwa penembakan-penembakan itu juga terus-menerus berulang dan ini berkaitan dengan tidak efektifnya proses penyelesaian konflik agraria. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Dasko dan semua kawan pimpinan DPR yang hadir di sini, menteri-menteri yang ada tidak berfungsi, Pak. Jadi kalau eksekutif kedap, maka kami hanya bisa menyampaikan aspirasinya di DPR. Dan ini selalu berulang. Sehingga kami menginginkan ada dorongan dari pimpinan DPR, termasuk karena kebetulan ada Ketua Komisi 3, ini kalau tidak ada tekanan politik dari DPR RI, maka reforma agraria tidak akan terus dijalankan. Dan selalu akan ada alasan-alasan klasik kenapa tanah itu tidak kunjung sampai kepada petani dan buruh tani. Kemudian juga mengenai pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria. Jadi kami menunggu, alhamdulillah kemarin salah satunya yang efektif untuk kita kerjasama adalah pembebasan petani Aceh Utara. Tapi sekarang kriminalisasi juga banyak yang berjalan. Jadi kasusnya belum selesai, Pak Habibur Rahman. Kami juga masyarakat adat itu di Nanghale, Nusa Tenggara Timur, 3 masyarakat adat sekarang menghadapi proses pengadilan. Dan ada banyak petani masyarakat adat yang masih dalam proses pengadilan, yang menurut saya ini perlu ada jaminan. Kalaupun proses reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria itu memang membutuhkan waktu, tapi setidaknya ada jaminan perlindungan bahwa tidak akan ada lagi kriminalisasi karena rakyat memperjuangkan hak atas tanah. Selebihnya tentu kami dari KPA dan menjadi bagian dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, kami mengharapkan tentu hak-hak buruh yang paling dasar itu segera dipenuhi, dan mudah-mudahan dengan adanya Satgas Mitigasi PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, ini juga kawan-kawan pimpinan yang tergabung di Gebrak, terutama dari Konfederasi Buruh juga bisa terlibat secara aktif untuk memastikan hak-hak buruh ini segera dituntaskan. Kemudian tentu Bapak Ibu sekalian, saya supaya tidak lupa, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah berdampak, tidak hanya bagi kaum buruh. Bagi kami di petani, kami juga banyak dikriminalisasi karena menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya berkaitan dengan badan baru bernama Bank Tanah, ini masuk ke kampung-kampung. Tentara juga seolah-olah ingin menggantikan petani, menghilangkan lapangan pekerjaan, nanam jagung, buka sawah baru yang seharusnya itu menjadi ladang bagi petani dan buruh tani. Jadi kami memohon agar Undang-Undang Cipta Kerja juga dilihat banyak sekali pasal-pasal yang mendiskriminasikan tidak hanya kaum buruh tapi juga petani dan masyarakat adat serta perempuan di pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Ini nanti mengenai hak dasar petani dan nelayan. Kemudian tadi soal masalah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, mungkin memang Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini belum terinfo mengenai hal-hal yang tadi bahwa di dalam di kawasan itu ada misalnya petani, ada kemudian pemukiman yang kemudian buruh yang pada saat ini tinggal di situ. Nah, mereka akan bertugas hanya melakukan penertiban dan insya Allah nanti kita akan komunikasikan. Jadi ini
masalah komunikasi dan masalah kewenangan aja yang kemudian harus kita dudukan, kita letakkan pada tupoksinya masing-masing. Nah itu memang nanti tugas kami, dan memang kami mengakui bahwa pansus jalannya agak pelan karena masih melakukan sinkronisasi, tapi kami tadi sudah sepakat bahwa kemudian pansus reformasi agraria ini kemudian dalam waktu masa sidang depan itu akan langsung kemudian dipegang dan dikendalikan oleh Pak Saan, dan akan dibikin semacam command center yang digabung dengan pimpinan Komisi 3. Jadi kami kalau kemudian tidak dapat informasi kayak kemarin yang waktu kita diinfokan, kami nggak tahu bahwa ada terjadi kejadian di lapangan, ada mungkin penangkapan, ada kemudian ya masalah antara perusahaan-perusahaan dengan petani. Nah sehingga kalau nanti dibentuk semacam command center, begitu kayak kemarin kan kalau kita dapat informasinya kita juga responnya cepat supaya bisa dilakukan mitigasi yang dianggap perlu. Jadi nanti pansus agraria ini akan langsung dipegang oleh Pak Saan sebagai Wakil Ketua DPR, dan di Command Center ada Komisi 3, dan mungkin jangan kapok, kita mesti duduk sekali lagi, tolong dilakukan inventarisasi mana-mana yang urgent untuk segera ditindaklanjuti. Nah ini termasuk dengan masalah perumahan 3 juta rumah, mungkin kita akan juga cari waktu, mungkin berbarengan atau lain waktu dengan Menteri Perumahan yang punya program, supaya tadi bisa harapan-harapan kepada ya mungkin berapa persen prosentasenya itu kemudian untuk diaplikasikan kepada buruh-buruh yang tadi disampaikan agar bisa mendapat rumah dengan layak. Kemudian masalah undang-undang Ciptaker ini memang sudah banyak masukan ke DPR bahwa mungkin diperlukan revisi undang-undang Ciptaker supaya kemudian khusus kalau ketenaga kerjaan kan kita sudah ada putusan MK, tapi hal yang lain mungkin perlu dilihat dan direvisi. Nah ini nanti masukan-masukannya tolong disampaikan. Mungkin ada lagi, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kita mungkin sampai dengan 11.50 karena biar bisa langsung berangkat ke masjid. Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Pak Sumi Dasko, dan seluruh anggota, begitu Pak ya. Grogi nih. Jadi ada dua hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan Pak. Bahwa undang-undang ini sedari dulu ya, dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, 2003 sampai sekarang, menurut kita ya bagus kemudian melemah, tapi ada satu hal yang perlu dibenahi adalah fungsi kepengawasan ketenagakerjaan. Karena sebagus apapun undang-undang yang dibuat, karena memang praktek pelanggaran di lapangan itu kan karena lemahnya fungsi kepengawasan ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang lembaga peradilan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 2 2004 itu kan setiap kawasan industri yang padat industri dia harus dibentuk pengadilan hubungan industrial di daerah tersebut. Kan seperti itu Pak. Nah di Jawa Barat itu kan begitu banyak perusahaan, tapi pengadilan hubungan industrialnya cuma ada satu, sehingga terjadi banyak penumpukan kasus. Ada kasus yang sama tapi hasil putusannya berbeda. Nah menurutku ini juga menjadi problem ya, overload kasus itu juga mempengaruhi hakim dalam mengambil satu keputusan. Nah kemudian sampling yang menurut kita bagus itu di Jawa Timur sudah ada 2 pengadilan hubungan industrial, di Sidoarjo dan di Gresik, Surabaya dan Gresik, begitu Pak. Nah ini mungkin terkhusus di Jawa Barat ya. Kami berharap itu nanti ada ya, lembaga peradilan hubungan industrialnya.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu soal pengadilan hubungan industri kita akan koordinasikan ke Mahkamah Agung. Nah, mungkin sebelum Pak Saan ada tambahan dari Pak Habibur Rahman. Mungkin waktu saya persilakan. Terima kasih rekan-rekan. Ada soal ruang demokrasi. Sebenarnya kita Komisi 3 sudah mengesahkan KUHP dan KUHAP. Intinya KUHP itu adalah negara ini sekarang nggak bisa kita menghukum orang tanpa adanya kesengajaan untuk melakukan pidana. Dan relevansinya dengan teman-teman aktivis buruh maupun pejuang reforma agraria, pola umumnya nggak mungkin teman-teman ini ada keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum, ya, melakukan tindak pidana, karena yang dilakukan adalah bagian dari perjuangan. Dan lalu ada KUHAP, ya, di mana syarat-syarat penahanan menjadi sangat sulit dan lain sebagainya. Nah, masalahnya memang kita perlu, kemarin itu kan masih ada penegak hukum, ya, yang belum memahami KUHP dan KUHAP baru. Seperti kayak kejadian waktu di Aceh itu kan. Kita ingatkan bahwa berdasarkan KUHP dan KUHP baru seharusnya nggak perlu dilakukan penangkapan dan penahanan, bahkan sebetulnya itu nggak ada mens reanya sama sekali, karena itu orang mempertahankan haknya, membela haknya. Nah, kita perlu inventarisir lagi, Mbak, ya kan, di mana tadi katanya ada di NTT segala macam, khusus yang begini, Pak Dasko, maksud saya, yang soal ruang demokrasi buat teman-teman ini dalam memperjuangkan hak buruh, hak petani dan lain sebagainya, kita inventarisir. Nanti kita ada satu semacam pertemuan hearing sendiri dengan Komisi 3, lalu kita ingatkan satker-satker terkait, polda-polda terkait. Nah, kalau memang tidak melaksanakan yang kita sampaikan tersebut, apa boleh buat kita panggil satu-satu, kita RDPU Kapolda-Kapoldanya, ya. Karena kalau yang sudah RPU di Komisi 3 itu kan kita mengikat semuanya, ya. Kita lihat nih, pokoknya yang penting jangan terlambat, jangan yang sudah disidang kita agak susah, ya. Nah, untuk yang sudah masuk ke pengadilan, ya, Komisi 3 akan menyediakan diri. Pertama, menjadi pemberi semacam sikap. Kalau ada warga negara kan bisa mengajukan amicus curiae. Kalau ini kan justru membuat undang-undang lebih kuat lagi dari amicus curiae. Ya, memberi pernyataan sikap untuk membela teman-teman yang menghadapi proses keadilan tersebut, ya. Lalu kita akan menjaminkan diri, menjadi penjamin bagi teman-teman yang ditahan, ya. Kalau yang sudah di peradilan, ya, apalagi kalau yang masih di kepolisian kita bisa bebasin langsung, tapi kalau yang sudah di pengadilan kan kita nggak bisa intervensi secara langsung, tapi kami akan menjaminkan diri. Nah, itu kita perlu dua kali pertemuan, Mbak. Yang pertama yang agak global dulu, kami hearing inventarisir di mana, sambil mengingatkan satker terkait. Nah, baru kalau memang ada yang tidak melaksanakan kita panggil satu-satu. Tapi sepanjang proses itu, ya kita terus berkomunikasi, nggak ada masalah, Mbak. Kami terbuka, ya, teman-teman datang kapan saja ke Komisi 3. Terima kasih. Pak Saan. Terima kasih Pak Dasko. Yang terkait dengan soal pansus, ya, pansus soal reforma agraria. Memang kita sudah beberapa kali melakukan rapat. Kita sedang pansus ini, pertama kita ingin mendesain terkait dengan soal desain reforma agraria seperti apa kan gitu, yang seperti diharapkan. Nah, yang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi itu kadang situasinya kan suka dadakan dan sebagainya. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan kita akan membuat common center, ya, nanti itu bisa sampaikan informasi, bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, yang pansus ini kemarin kita baru menyelesaikan terkait dengan soal desa-desa yang ada dalam kawasan hutan, dan itu berdampak terhadap penduduk juga, masyarakat yang itu kehilangan banyak akses. Nah, ini sedang kita selesaikan. Maka kita sedang menyelesaikan, mendata semua desa yang ada di kawasan hutan, dan masyarakatnya sekali lagi itu kesulitan, bahkan tidak mendapatkan
banyak akses yang menjadi hak-hak dasar mereka. Nah, ini kita sedang sinkronkan. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan redistribusi aset ya, baik itu yang ada di kawasan hutan, yang lagi sengketa dan sebagainya, ini juga sedang kita inventarisir. Nah, memang muara kita nanti itu adalah one map policy kan gitu. Jadi kita ingin ada kebijakan satu peta terkait dengan soal pertanahan misalnya. Yang kedua juga sedang dipikirkan memang terkait dengan badan pelaksana reforma agraria, termasuk juga nanti soal-soal yang lainnya. Nah, insya Allah masa sidang yang akan datang mulai tanggal 13 Mei kita akan fokus selain soal redistribusi aset juga terkait dengan soal penanganan sengketa-sengketa dan konflik-konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat banyak. Jadi sifatnya komunal ya, bukan personal, tapi lebih kepada komunal. Kalau personal kita nanti susah, tapi kalau komunal tadi antar masyarakat, masyarakat dengan korporasi, masyarakat dengan institusi, itu nanti yang kita inventarisir. Itu saja, insya Allah nanti kita juga akan ada RDPU. Itu Pak Dasko. Pak Obon, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Makasih pimpinan. Yang pertama terkait dengan revisi Undang-Undang 13, mohon izin Ibu Putih, bahwa salah satu persoalan kemarin adalah miskinnya keterlibatan publik, sehingga Undang-Undang Omnibus Law dilakukan upaya dan kalah. Dan kami sekarang sangat berhati-hati terkait dengan aspirasi dari masyarakat. Terakhir tanggal 14 kemarin teman-teman serikat sudah banyak menyampaikan masukan-masukan. Tanggal 14 kemarin baru Apindo dan Kadin secara resmi menyampaikan masukan, karena rasanya nggak mungkin undang-undang tersebut kan ada stakeholder dari pemerintah, kemudian Apindo dan Kadin. Kemudian terkait dengan kenaikan upah perlu disampaikan bahwa memang disparitas upah antara kita nggak usah bicara Indonesia, bicara Jawa tinggi sekali. Jawa Tengah itu tertinggal dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Tapi sejak 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini ada beberapa kenaikan yang sedikit signifikan. Kalau bicara dulu itu di tahun 2021 1,0%, kemudian di 2022 1,09, nah di 2023 7,5, kemudian kemarin 6,50. Artinya untuk menaikkan upah memang ada disparitas itu harus jangan terlalu jauh, karena kan kebutuhan hidup di Surabaya dan beberapa wilayah pada hal tertentu rasanya sama. Yang lain mungkin saya senang nanti kita bisa diskusi pada hal-hal yang sifatnya teknis, karena ini masih terus berjalan. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putih. Ya, makasih pimpinan. Jadi menambahkan saja tadi sudah disampaikan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan masih terus berproses dan tentu kita berkomitmen untuk bisa menyelesaikan sebelum ya tenggat waktu amanat daripada Mahkamah Konstitusi, dan kita sudah juga terus menjalankan bagaimana public meaningful participation dengan mengundang berbagai pihak ya, dan saya kira juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dasko akan ada juga pertemuan pembicaraan antara teman-teman serikat dengan pihak Apindo gitu ya, dengan pihak Kadin dan lain sebagainya, sehingga ini mudah-mudahan bisa lebih mempercepat proses. Nah, kalau tadi terkait dengan tenaga pengawas ketenagakerjaan, memang ini pimpinan perlu kita sinkronkan dengan undang-undang pemerintah daerah. Karena kenapa tenaga pengawas itu hari ini ada di provinsi ya, karena amanat dari undang-undang Pemda. Nah, nanti itu letaknya mungkin pada saat pembahasan kita akan sinkronkan dengan undang-undang Pemda ya. Karena kan ya ada plus minus ya, sebenarnya kemarin ditarik ke pemerintahan provinsi untuk pengawas ya, karena proses politik di masing-masing kabupaten kota juga sangat tinggi, sehingga tenaga pengawas ini juga secara fungsi juga menjadi kurang maksimal untuk bisa benar-benar mengawasi dari implementasi setiap regulasi di ketenagakerjaan gitu. Jadi saya kira nanti mungkin kita akan diskusikan ini dengan mungkin teman-teman Komisi 2, izin pimpinan, jadi untuk bisa bagaimana menemukan formula yang tepat, selain tadi yang disampaikan bagaimana konsep pengupahan, bagaimana
perjanjian kerja waktu tertentu dan juga Al-Hidayah yang juga terus kita godok. Saya kira itu pimpinan tambahannya. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dasko, Pak Habibur Rahman, Bang Obon, Bang Saad, dan Bu Putih. Kami dari Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan. Yang lagi rame di perbankan adalah tentang si pelaku, sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan, di mana sesuai dengan POJK nomor 28 tahun 2024 untuk kawan-kawan bankers yang melakukan tindakan fraud yang belum ingkrah dan terindikasi sudah melakukan penyalahgunaan aturan, ini masuk ke dalam si pelaku. Sehingga kawan-kawan bankers yang tadinya bukan otaknya, tetapi dia sebagai disuruh sama atasannya untuk melakukan kecurangan, ini dampaknya dia tidak bisa bekerja lagi di dunia perbankan. Ini amat sangat kejam sekali namanya. Kalau boleh dapat direvisi atau dipanggil untuk POJK. OJK Pak? Ya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28. Tahun 2024, si pelaku ini orang tidak bisa bekerja dan ini bisa terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena kan kita pun bisa direhabilitasi untuk perbaikan diri dan sikap. Yang kedua, kami dari pekerja swasta sangat berharap sekali kepada DPR dapat melakukan terhadap tarif pajak pekerja, yang terutama yang pensiun, Pak. Pajak progresif itu sangat luar biasa. Kami meminta dengan hormat dan sangat berharap kepada DPR, terapkan saja pajak final 5% atau berapa persen. Ini sangat membantu kami. Yang kedua, jikalau kita sudah mengambil BPJS Ketenagakerjaan untuk porsi rumah, itu menjadi JHT-nya pajaknya progresif. Ini kami minta sekali karena bukan hanya dunia perbankan, tetapi pekerja swasta menjadi perhatian khusus karena inilah membantu jaring pengaman kami ke depan. Terima kasih. Baik, mungkin karena waktu, ini karena mau salat Jumat, mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri. Pak Sunar yang buka, Pak Sunar yang tutup. Ya, terima kasih Pak Sufni Dasko dan seluruh jajaran DPR sudah menerima kami dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Tentu pembicaraan ini harapannya tidak hanya selesai hari ini, karena tentu perlu ya kami juga dilibatkan dalam proses pembahasan lebih lanjut karena hal-hal teknis dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita ngomongin problematika yang dihadapi oleh masyarakat, saya pikir memang masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk, dan dari pemerintahan ganti pemerintahan juga mungkin penyelesaiannya masih bisa dikatakan belum bagus. Makanya kenapa kami hari ini tetap masih menyuarakan dari perjuangan kaum buruh dan juga masyarakat yang lain. Dan mungkin secara khusus ada kawan-kawan mahasiswa yang besok juga akan melakukan aksi peringatan Hari Pendidikan. Teman-teman mendapatkan informasi soal RUU Sisdiknas, jadi nanti sejauh apa, saya pikir mungkin besok juga bisa diterima dalam hal ini audiensi. Nah, nanti penugasannya seperti apa, di komisi berapa, harapannya ada kawan-kawan dari mahasiswa juga bisa diterima. Mungkin itu saja. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Buruh Internasional. Hidup buruh, hidup rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kawan-kawan sekalian untuk menyampaikan aspirasi. Kita akan seperti tadi yang diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Kita akan lakukan komunikasi terus secara intens dan kita akan melakukan pembahasan-pembahasan baik secara formal maupun informal. Demikian, salam buat kawan-kawan yang pada siang hari ini akan menyampaikan aspirasi, mudah-mudahan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.